Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dalam ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari firman Allah yang disampaikan kepada kita di ibadah Pelkat malam hari ini benar-benar menggiring kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersedia menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup demi untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, di awal renungan malam ini saya mengajak kita untuk sepakat, dan mudah-mudahan kita sepakat. Artinya kita semua setuju dengan apa yang saya katakan di awal khotbah ini. Kalimatnya demikian: setiap orang yang dipanggil oleh Allah untuk ada di kehidupan nyata ini dalam konteks apapun, artinya dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat pertemanan, di dalam gereja, adalah untuk berarti untuk orang lain. Artinya setiap orang diminta oleh Allah melahirkan sesuatu dari dirinya yang berdampak baik untuk orang lain, supaya dia bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya pikir kita setuju untuk itu ya Bapak Ibu Saudaraku, amin. Karena kalau kita melihat dalam bacaan Alkitab 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau menjadi berkat. Tapi hendaklah engkau menjadi berkat. Artinya kendati pun orang itu berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus menjadi berkat untuknya. Karena tidak ada kuasa dalam diri kita untuk menghakimi, untuk membunuh, untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu urusan Tuhan. Bagaimana Tuhan membalaskan kejahatan perbuatannya kepada orang itu, bukan urusan kita. Makanya Allah marah sekali kepada Kain ketika kemudian Kain mengambil kewenangan Tuhan atau hak Tuhan untuk menghabisi atau mematikan adiknya Habel. Kain tidak mendapatkan apa-apa di peristiwa ini, saudaraku. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita terus belajar menghadirkan diri kita untuk orang lain sebagai sosok yang bisa dijadikan teladan. Karena kontribusi hidup kita selalu melahirkan hal-hal yang positif dan iman. Inilah yang mau dikatakan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan begini: karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Artinya, saudaraku, apa yang ada pada kita, baik itu kekuatan berbahasa roh atau kemampuan bernubuat, tidak semata-mata hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Jangan kita mengklaim diri kita bahwa semua yang aku lakukan hanya berdampak untuk diriku saja. Tidak, saudaraku.
Maka ada bahasa yang selalu dipakai dalam konteks kehadiran manusia di dunia ini dengan sebutan makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga dengan kesadaran ini setiap orang akan selalu rindu untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain lewat interaksi, komunikasi, relasi, dan sebagainya. Manusia dilarang oleh Allah untuk memiliki sifat individualis, kelompok yang eksklusif. Bahkan gereja pun Tuhan hadirkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi gereja harus keluar mewartakan kabar keselamatan sebagai orang-orang yang dewasa di dalam iman. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tidak tertinggal pada persoalan yang ada pada diri kita atau kelompok kita. Karena kita memiliki energi dan semangat bagaimana ingin mewartakan sesuatu yang baik dari kita untuk orang lain, supaya kita dengan orang lain dari apa yang kita beritakan sama-sama memuji Allah. Jadi saudaraku, kuasa berbahasa roh kita pakai bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga untuk orang tidak beriman. Kemampuan untuk bernubuat kita pakai bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi juga untuk orang yang beriman. Semua dipakai menjadi kebutuhan bersama, supaya semua dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan baik dalam persekutuan yang ada. Itu maksud tema khotbah kita, dewasa dalam persekutuan untuk membangun umat. Saya pikir jelas, dewasa dalam persekutuan untuk membangun umat, artinya kedewasaan itu bisa membawa kita kepada kemampuan untuk mematangkan diri dan selalu berpikir untuk menciptakan kebersamaan yang dinamis dan harmonis, ketimbang kita bersifat kanak-kanak. Inilah saudaraku yang hendak kita renungkan dalam ibadah Pelkat saat ini. Bagaimana PKB melihat PKP adalah sesuatu yang harus didinamiskan dalam kehidupan bersama. Begitu juga bagaimana PKP melihat GP, PTPA, bahkan PKLU, ada kelompok bersama untuk saling membangun kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Saya pikir ini sederhana saudaraku, tapi mengapa menjadi sulit untuk kita lakukan? Jujur, jawabannya adalah karena kita masih memikirkan kepentingan diri kita. Kita hanya mau berbicara tentang keinginan kita semata. Inilah yang membuat kita tidak bisa membaur bersama dengan orang lain. Kita belum bisa hadir untuk orang lain. Pertanyaannya saudaraku, sampai kapan kita menjadi orang-orang yang tidak berarti untuk orang lain? Sampai Tuhan memanggil, saya katakan sayang 1000 sayang. Atau sampai ketika kita sudah tidak berdaya, baru kita memohon ampun kepada Tuhan atas kegagalan dan ketidakmampuan kita.
Sehingga harapan untuk berarti bagi orang lain hanya sebatas angan, tapi tidak pernah terwujud. Saya mau kembali katakan, sayang 1000 sayang. Karena itu mari saudaraku, selagi kita masih bisa, kita kuat, kita sehat, kita mengerti, kita tahu apa yang baik, lakukanlah. Karena Tuhan terus menanti kesediaan kita untuk melakukannya. Dan tentu itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mulai dari hari ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Dan kita tidak melangkah dalam kesia-siaan. Tapi akhirnya Tuhan akan jadikan kita pemenang. Karena kita melakukan semuanya seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.